Feng Nianwu berseru, dan buru-buru meraih sosok Qin Yichen dan memblokirnya di pelukannya. Setelah percobaan sebelumnya, dia telah menemukan bahwa metode Zhu Jiuyin tidak berani menyakiti mereka. Dengan cara ini, mungkin bisa memaksa mereka. Zhu Jiuyin mencabut kekuatan magisnya. Namun, Feng Nianwu masih terlalu optimis. Seberapa besar keberadaan Zhu Jiuyin? Salah satu dari 12 penyihir leluhur. Kekuatannya luar biasa, dan metodenya bahkan lebih tak terduga. Kecemerlangan yang ditransformasikan oleh sepasang tatapan ini benar-benar bergerak dan berputar di langit, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak peduli bagaimana Feng Nianwu memamerkan tubuhnya, ia terhindar dari kecemerlangan dan menyerang Qin Yichen dengan mengesankan. Ledakan. Pada saat itu, tubuh Feng Nianwu ringan, matanya ngeri, dan dia menemukan bahwa Qin Yichen di pelukannya telah menghilang. Tepatnya, dia benar-benar melewati tubuh Qin Yichen seolah menyentuh udara. Kedua tetua ras manusia melihat ke belakang. Tetapi mereka ngeri menemukan bahwa sosok Qin Yichen masih ada di sana. Tetapi wajahnya berdiri bermartabat di tempatnya, tidak bisa bergerak. Surgawi. Feng Nianchu mencoba menggunakan kekuatan ilahi dan menyedot Qin Yichen ke lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa apa yang disentuhnya seperti udara, dan tidak dapat menyentuh Qin Yichen sama sekali. Lilin 9 Yin. Tanda seru. Tanda seru. Seolah taktik penyihir leluhur waktu sangat buruk. Kedua tetua umat manusia tidak mengetahui misterinya. Hanya mengetahui bahwa ini sepertinya saat Yichen berada, terisolasi dari mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi melindungi. Sedikit macam-macam, kamu kabur lagi. Pada saat ini, saya melihat Jiuyin dari lilin berdiri di langit, matanya terbuka, dan dia menatap Qin Yichen dari tingkat tinggi. Rahasia itu hanya membuat mereka tidak berani menyentuh manusia dan 10 dewa sebelumnya. Tapi bukan berarti tubuh bawaan kecil bisa. Cukup untuk menjadi sombong di depannya. Namun, Qin Yichen terkurung di tempat dan tidak bisa bergerak. Jadi bagaimana Feng Nianwu bisa meninggalkannya dan lari sendirian, dan segera berdiri di kiri dan kanan, tentara Dao di tangannya, dan ekspresinya galak. Tapi adegan ini, yang menurut Zhu Jiuyin, terlihat sangat konyol. Hewan klan manusia, kenapa kau tidak lari? Orang tua itu tidak bisa membunuhmu, tapi penangkap bintang, mereka tidak keberatan memenggal kepalamu. Feng Nianwu mengguncang seluruh tubuhnya. Dia bekerja sama dengan Feng Nianchu untuk menggunakan semua jenis kekuatan magis. Dia ingin menghancurkan metode Jiuyin, tetapi tidak berhasil. Semua kekuatan magis melewati sosok Qin Yichen. Qin Yichen berdiri di depan mereka, tetapi tampaknya berdiri di waktu yang berbeda. Terpisah tanpa batas, sulit dijangkau sama sekali. Pada saat ini, leluhur kedua Kaisar Qi yang tersembunyi di lengan baju mereka juga sangat cemas. Dan mereka telah mengorbankan kekuatan magis mereka, tetapi mereka semua tidak berhasil. Dan Ke Tiangxuan bahkan memperhatikan Star Picker King yang diserang dan dibunuh dari kejauhan. Terutama ketika dia melihat 3 raksasa jahat di sampingnya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Raja Pemetik Bintang menyelamatkan raksasa jahat dari pegunungan. Dan alasan mengapa raksasa jahat yang ada di era primordial dengan nenek moyang pertama mereka sekarang tidak dapat dibalas oleh hukum langit dan bumi. Sepertinya itu adalah tulisan tangan lilin. Pemetik Bintang. Kamu bersama raksasa jahat. Kamu tahu bahwa raksasa yang jahat terkenal jahat. Tetapi kamu sebenarnya raksasa jahat pada dasarnya kejam. Di zaman kuno, dia menggunakan dewa dan iblis sebagai mangsa, dan metodenya kejam. Menurut legenda, itu adalah naga sejati yang menekan keberadaan jahat ini. Meskipun naga asli sudah tidak ada lagi, dalam hal ini, semua kaisar berpikir bahwa naga asli ada. Langit dan bumi membasmi momok besar. Tapi Raja Penangkap Bintang sama sekali tidak peduli tentang ini. Bagaimana dengan reputasi jahat raksa? Raja hanya tahu bahwa sekarang, anti pencuri Anda yang telah melanggar Tianwei dan mengganggu surga kaisar. Bunuh aku. Raja-raja pemetik bintang sangat cepat sehingga mereka dapat dibunuh dalam sekejap, dan mata ketiga raksa jahat bahkan lebih dingin. Ini yang kamu suruh kami bunuh? Umat manusia. Tanda seru. Ketika Xie Luoxia memperhatikan sosok dua tetua umat manusia, kebencian yang mengerikan muncul di mata Shenran. Tidak baik. Kedua tetua umat manusia sudah panik pada saat ini. Karena kekuatan supernatural Raja Pemetik Bintang telah menyerang, dan dewa hanya bisa dibunuh dalam sekejap. Hanya saja King of Star Picking merasa pemandangan di hadapannya sangat aneh. Misalnya, dua tetua ras manusia mengenakan lengan baju mereka, dan mereka tidak berani keluar. Tapi Zhu Jiuyin berdiri di samping, seolah menunggunya menebangnya. Kepala dari dua tetua manusia. Melihat pemandangan ini, Wei Yuanxiang tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Hati-hati Raja, Zhu Jiuyin sepertinya tidak mau membuat balok ini, dan ingin meminjam tangan kita. Begitu kata-kata ini keluar, murid bintang dari Raja Pemetik Bintang melonjak. Mungkinkah, sisa-sisa dinasti sebelumnya ada di dekatnya? Tapi segera, kecurigaan di mata Raja Pemetik Bintang digantikan oleh Ling Yu. Saat ini,
Yang Mulia Yuantian yang bertanggung jawab atas puluhan ribu ras. Dinasti sebelumnya sudah lama tidak bisa ditolerir. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Niat membunuh Raja Penangkap Bintang itu luar biasa. Sementara Zhu Jiuyin menyaksikan orang banyak mendekati surga. Senyumnya menjadi lebih lucu. Ke Tiangxuan, jika Anda sangat mencintai cucu menantu Anda yang berharga, jangan bersembunyi di lengan kedua binatang ini. 9 kandil melayang di atas langit, menatap Qin Yichen, yang masih melayang di tempat meskipun dia terbang. Senyumnya yang menyeringai sulit disembunyikan. Lain-lain, orang tua itu memberitahumu sejak lama, kamu tidak tahu ketinggian langit, dan kamu masih ingin melampaui Kaisar Pedang Gila. Selama berabad-abad, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam Kaisar. Karena kamu angan-angan, kamu akan mati di sini hari ini. Zhu Jiuyin harus meringankan Qin-nya dengan cara ini, karena jika kekacauan kecil ini lebih realistis, dia akan mendapatkan pedang Kaisar, ditambah dengan perlindungan 2 binatang rendahan dari ras manusia. Mungkin sangat sulit baginya untuk menahan Qin Yichen dengan metode ini. Sangat disayangkan bahwa potongan-potongan kecil itu begitu tinggi sehingga mereka tidak ingin meletakkan pedang Kaisar yang baik, dan membiarkan pedang Kaisar menjadi pedangnya sendiri. Dan di depan Jiuyin-nya, apakah tidak mencari kematian? Tanda seru. Pada saat ini, Qin Yichen tampaknya berdiri di tempatnya, tetapi dia dikelilingi oleh lapisan alam semesta yang aneh di segala arah. Dia sepertinya berjalan melalui lubang hitam, terus bergerak, tidak tahu alam semesta mana yang dia tuju. Selain itu, lubang hitam ini tidak diperbaiki. Qin Yichen hanya bisa sesekali melihat cahaya ilahi muncul sesekali. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan magis dari 2 tetua manusia, tetapi itu sangat jauh darinya, dan diisolasi oleh lapisan alam semesta yang dalam. Hanya minuman dingin Jiuyin yang bergema ke segala arah, menyebabkan mata seperti pisau Qin Yichen secara bertahap menjadi lebih dingin. Zhu Jiuyin ingin menjebakku dalam ruang dan waktu yang kacau, dan itu juga menahan 2 tetua. Ketika sang pemetik bintang datang, dia akan menyeretku kembali dari waktu ke waktu dan membunuh kami. Faktanya, Zhu Jiuyin membunuhnya tanpa menggunakan tangan Raja Pemetik Bintang. Pada saat ini, waktu yang kacau sudah mencekik Qin Yichen, dan dia akan jatuh ke dalam turbulensi waktu dan menghilang selamanya. Namun saat ini, Qin Yichen memegang pedang ajaib di tangannya. Dia masih punya waktu untuk menamai pedang ajaib ini. Dia melepaskan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, tetapi dia memiliki pedang ajaibnya sendiri. Jiuyin, apa menurutmu ini bisa menjebakku?